Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar dan buku besar pembantu terdapat pada diagram sistem akuntansi pada bagian subsistem akuntansi pokok setelah jurnal. Buku besar dan buku besar pembantu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, buku besar atau general ledger. Yang pertama, sebagai buku catatan akhir atau books of final entry, yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca atau real dan rekening rugi laba nominal. Yang kedua, menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Yang ketiga, sumber data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Kemudian ada buku pembantu atau subsidiary ledger, merupakan rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Yang terakhir ada rekening kontrol atau controlling account, sebagai buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Kemudian dalam perusahaan manufaktur, buku pembantunya apa saja sih? Yang pertama ada buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang dan utang, kemudian ada buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, dan buku pembantu aktiva tetap. Kemudian formulir rekening pada buku besar. Pertama ada rekening bentuk biasa, bentuk T, kemudian ada rekening saldo dengan 1 kolom saldo, yang ketiga ada rekening saldo dengan 2 kolom saldo, dan yang terakhir ada rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Kemudian ada klasifikasi pada rekening. Itu ada berdasarkan laporan keuangan yang terbagi menjadi rekening diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca, kemudian sesuai dengan susunan dalam laporan laba rugi. Kemudian yang kedua ada berdasarkan arus nilai. Contohnya pada dasar laporan keuangan itu seperti buku besar dibagi neraca dan rekening laba rugi, kemudian dibagi lagi menjadi kelompok aktiva, utang, dan modal. Kemudian masing-masing kelompok lagi dibagi dalam golongan aktiva, seperti aktiva lancar, investasi jangka panjang. Kemudian ada rekening laba rugi dibagi dalam kelompok seperti penjualan, HPP, harga pokok produksi, biaya produksi, beban penjualan, dan lain-lain. Kemudian ada masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, subgolongannya atau langsung ke rekeningnya. Kemudian memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasinya. Nah, kode ini apa sih? Kode suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberikan tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Tujuannya agar memudahkan proses pengolahan data, karena dengan kode, data akan lebih mudah diidentifikasi. Syarat kode yang baik, pertama, disesuaikan dengan metode proses data, harus mewakili hanya satu item, memudahkan pemakai, harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh, harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama, kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingat. Contohnya seperti NPM pada mahasiswa. Kemudian yang terakhir, kode panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Metode pemberian kode rekening, kode angka atau alfabet huruf. Yang pertama, kas, piutang, dan seterusnya. Itu sesuai nama-nama akun. Kemudian ada kode angka blok, seperti 100 sampai dengan 199 untuk aktiva, kemudian 200 sampai 299 untuk utang, dan seterusnya. Kemudian ada kode angka kelompok, kode 1, 2, dan seterusnya merupakan kelompok. Contoh 1 untuk aktiva, 2 untuk utang, dan seterusnya. Kemudian kode angka desimal, kode 1 untuk persediaan, sedangkan 1 untuk 1.1 untuk persediaan bahan baku. Kemudian ini adalah contoh buku pembantu, rekening kontrol, dan jurnal yang berkaitan. Ada pada tabel berikut ini. Contohnya ya, untuk nama buku pembantunya, buku pembantu piutang. Untuk di rekening kontrolnya yaitu pasti piutang dagang. Sedangkan untuk jurnal sumber postingnya berasal dari jurnal penjualan, kemudian penerimaan kas, retur penjualan, dan jurnal umum. Contoh lainnya seperti buku pembantu persediaan bahan,
sedangkan rekening kontrolnya ada dari persediaan bahan baku. Kemudian untuk jurnal sumber postingnya ada dari jurnal pembelian, kemudian ada jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal umum.